Brighton and Hove Albion sebagai salah satu tim paling menarik di Premier League saat ini bakal jadi makin atraktif seiring bergabungnya Facundo Buonanotte pada jendela transfer musim dingin Januari ini. Dia memang masih akan membela Argentina di Sudamericano Under-20 sampai bulan depan, namun ekspektasi terhadap remaja 18 tahun tersebut sudah sangat tinggi. Buonanotte diyakini bakal mengulang kesuksesan kompatriotnya Alexis Mac Allister di Brighton, yang kombinasi keduanya bakal sangat menjanjikan untuk tim besutan Roberto De Zerbi tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Facundo Buonanotte digadang-gadang mengulang sukses Alexis Mac Allister sebagai jagoan penting Brighton saat ini. Bukan cuma karena keduanya sama-sama dari Argentina, melainkan juga karena kemampuannya yang sama-sama versatile. Dan dari segi teknikal pun Buonanotte menyimpan potensi untuk menyamai atau bahkan melebihi skill juara Piala Dunia 2022 tersebut bersama Argentina. Alexis Mac Allister aslinya berposisi gelandang serang, pemain nomor 10 murni, namun kemampuan versatile-nya membuat pelatih kerap memainkannya juga di posisi nomor 8 atau bahkan 6. Musim ini Mac Allister sangat unggul ketika dimainkan sebagai deep lying double pivot yang diduetkan dengan Moises Caicedo. Namun di Argentina pada Piala Dunia 2022, Mac Allister juga sangat impresif bermain di central midfielder yang lebih menyerang. Mac Allister memainkan posisinya di Argentina tersebut ketika kembali ke Brighton saat masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di Piala FA melawan Middlesbrough 7 Januari lalu, dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 di putaran ketiga turnamen tersebut. Sebelumnya Mac Allister juga bermain di posisi yang sama pada pertandingan pertamanya untuk Brighton setelah Piala Dunia 2022 dalam kemenangan 4-1 atas Everton 4 Januari lalu pada game week ke-19 Premier League di Goodison Park. Dari gelagatnya, Mac Allister tampak bakal mempermanenkan posisinya di timnas ke level klub bersama Brighton. Meski begitu, bukan berarti posisi Mac Allister tersebut bakal jadi penghalang Buonanotte untuk mendapat tempatnya di tim utama Brighton. Pelatih De Zerbi telah mengungkapkan rencananya memainkan Buonanotte sebagai winger kanan atau bahkan gelandang serang di posisi pemain nomor 10. Gelandang serang aslinya memang posisi utama Buonanotte, namun di Rosario Central klubnya sebelumnya, Buonanotte menunjukkan kematangan pula sebagai winger kanan. Dia memiliki kecepatan, dribble yang bagus dan tembakan yang mematikan pula. Kriteria sempurna untuk seorang winger, karenanya opsi yang satu ini tampak bakal disiapkan De Zerbi untuk anak asuh barunya tersebut. Dan perpaduannya dengan Mac Allister bakal menjadi kombinasi yang sangat menarik. Dari segi teknikal, keduanya bisa saling melengkapi. Dan dari riwayatnya, dari segi taktikal juga bakal sangat cocok dengan skema De Zerbi yang sangat kolektif dan atraktif. Keberadaan Mac Allister juga bakal sangat membantu Buonanotte dalam adaptasinya di Brighton. Selain karena memang senegara, secara personal Mac Allister memang mengenal Buonanotte yang merupakan rekan setim kakak kandungnya, Francis di Rosario Central, yang mana situasi tersebut diharapkan bakal sangat membantu Buonanotte dalam adaptasinya di Brighton. Musim pertama tentu bakal sangat menantang, apalagi dengan usianya yang masih sangat muda dan baru musim pertamanya tiba di Eropa. Mac Allister sendiri nggak mulus-mulus saja pada awal karirnya di Brighton. Dia bahkan sempat dipinjamkan kembali ke Argentina dari Argentinos Junior ke Boca Juniors. Baru 2 musim terakhir Mac Allister rutin bermain di Brighton hingga memenangkan tempatnya ke timnas Argentina dan tergabung ke skuad Piala Dunia 2022. Tapi situasi yang sama tampak nggak bakal terulang ke Buonanotte. Berbeda dengan Mac Allister yang ketika dibeli pada 2019 lalu belum begitu diperhitungkan, Buonanotte adalah salah satu wonderkid paling menjanjikan di Argentina saat ini, dan bisa dibilang jauh lebih menjanjikan dibanding ketika Mac Allister pertama kali tiba ke Eropa. Karenanya ekspektasi terhadap Buonanotte menjadi sangat tinggi. Fans Brighton pun menjadi sangat antusias, sampai-sampai sama sekali nggak merasa kehilangan ketika di jendela transfer Januari ini kehilangan winger andalannya Leandro Trossard yang bergabung ke Arsenal. Trossard bergabung ke klub besutan Mikel Arteta tersebut setelah ditebus dengan mahar 21 juta pound sterling plus add-ons 5 juta pound sterling. Transfer yang dari segi bisnis bakal sangat menguntungkan untuk Brighton, karena pemain seperti Buonanotte yang berpotensi menggantikannya dibeli hanya 5 juta pound sterling, yang pada masa mendatang bisa saja kontribusi dan kehebatannya jauh melampaui Trossard dan menjadi aset yang sangat bernilai. Tapi tentu bakal perlu waktu untuk melihat tingkat keberhasilan investasi Brighton terhadap Buonanotte, yang dalam waktu dekat pun Brighton masih harus menunggu untuk memainkannya, karena Buonanotte termasuk dari 23 pemain yang dipanggil Javier Mascherano untuk membela Argentina Under-20 di Sudamericano Under-20 yang tengah berlangsung. Argentina termasuk unggulan di ajang ini yang 4 semifinalisnya dihadiahkan tiket ke Piala Dunia Under-20 2023 di Indonesia. Buonanotte diproyeksi menjadi protagonis Argentina pada turnamen tersebut, yang oleh Mascherano diberi mandat mengenakan nomor 10 yang sangat keramat untuk Argentina. Brighton sendiri mungkin bakal mendapat manfaatnya dari pentingnya
penting Buonanotte di Argentina Under 20. Melepasnya ke Sud Americano Under 20 berarti memberinya menit bermain yang dalam situasi sekarang mungkin masih akan sulit didapatnya di Premier League. Sedangkan bagi Argentina, keberadaan Buonanotte di Brighton di bawah tangan dingin De Zerbi bakal meningkatkan permainannya dalam penguasaan bola, serta memperkuat kemampuan defensifnya saat kehilangan bola yang selama ini memang dikenal sebagai keahlian De Zerbi.